Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ibu Desri pada mata pelajaran fikih, materi tentang bersuci dari hadas. Sebelum Ibu jelaskan tentang bagaimana cara bersuci dari hadas, Ibu akan jelaskan dulu kenapa kita harus melaksanakan bersuci dari hadas. Adapun latar belakang kenapa kita harus bersuci dari hadas besar, karena orang yang berhadas besar ada hal-hal yang dilarang untuk melakukannya. Apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang sedang berhadas besar? Yang pertama adalah dilarang melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, dilarang untuk melakukan puasa, baik puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan, puasa membayar kafarah, dan puasa nazar, maupun puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, dilarang untuk membaca dan menyentuh Al-Quran. Terhadap hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dilarang itu adalah menyentuh Al-Quran, sementara membacanya boleh, asalkan membacanya itu diniatkan untuk zikir kepada Allah. Dan kebanyakan dari para ulama melarang baik membaca maupun menyentuh Al-Quran. Yang keempat, dilarang masuk masjid atau i'tikaf di masjid. Yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid sambil beribadah kepada Allah. Jadi, orang yang sedang berhadas besar tidak boleh melaksanakan i'tikaf. Yang kelima, dilarang melaksanakan tawaf bagi jamaah haji yang sedang dalam kondisi berhadas besar. Yang keenam, dilarang melaksanakan sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Yaitu sujud yang dilakukan apabila mendengar surah As-Sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Orang yang sedang berhadas besar tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. 7. Dilarang khusus bagi perempuan yang sedang haid, dilarang untuk melaksanakan jima atau bersenggama. Apa yang dimaksud dengan jima itu? Melakukan hubungan suami istri. Sebab-sebab seseorang itu berhadas besar. Yang pertama, bersenggama atau jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, haid bagi perempuan atau nifas ataupun wiladah. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah baligh. Sementara nifas itu darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan sampai berumur 40 hari. Dan wiladah itu adalah darah yang keluar sewaktu perempuan melahirkan. Yang ketiga, keluar mani. Keluar mani menyebabkan seseorang dalam kondisi hadas besar. Baik keluar mani itu disebabkan oleh mimpi ataupun sebab lainnya. Apa sebab lainnya? Misalnya seseorang melihat foto-foto porno sehingga menyebabkan ada cairan yang keluar dari kemaluannya, maka dia dalam kondisi berhadas besar. Yang keempat,
yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar adalah meninggal dunia. Artinya, orang yang meninggal dunia itu wajib hukumnya untuk dimandikan. Dan orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian kita lanjutkan cara bersuci dari hadas. Bagaimana cara bersuci dari hadas? Jika dia hadas besar, maka dengan cara mandi wajib. Tetapi jika dalam kondisi hadas kecil, cara mensucikannya cukup dengan berwudu atau tayamum. Apa saja yang menyebabkan seseorang dalam keadaan hadas kecil? Keluar sesuatu baik dari kubul maupun dubur. Maksudnya, baik kencing ataupun buang air besar, ataupun keluar angin dari dubur. Semuanya termasuk dalam kondisi hadas kecil. Caranya mensucikannya cukup dengan berwudu atau tayamum. Kemudian mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib yang diajarkan oleh tuntunan Rasulullah SAW? Sebelum mandi, seseorang itu disunnahkan yang pertama adalah istinja atau membersihkan kemaluan terlebih dahulu. Setelah itu membaca basmalah, kemudian berwudu sebagaimana berwudunya kita mau melaksanakan sholat. Setelah itu baru berniat untuk mandi wajib dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Kemudian mendahulukan bagian anggota badan yang kanan, kemudian baru bagian yang kiri. Meratakan air ke seluruh anggota badan itu mulai dari ujung rambut kepala sampai ke ujung kaki. Jadi, mandi wajib itu tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Maksudnya, dibersihkan kepala dulu, setelah itu baru badan. Tetapi air itu langsung diratakan mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dan menggosok seluruh anggota badan yang tidak bisa disentuh oleh air sewaktu menyiramnya. Apa niat dari mandi wajib? Niat mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib bagiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, seseorang yang akan melakukan mandi wajib diharuskan membaca niat terlebih dahulu. Kenapa? Karena niat termasuk rukun dari mandi wajib. Apa saja yang termasuk rukun mandi wajib? Dari yang Ibu sebutkan tadi, dari urutan cara-cara mandi yang diajarkan tuntunan Rasulullah tadi, ada dua hal yang menjadi rukun dalam mandi wajib. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan. Selebihnya itu adalah sunnah yang termasuk rukun dari mandi wajib. Kita lanjutkan
bersuci dari hadas kecil. Tadi sudah Ibu singgung bahwa cara bersuci dari hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu. Apabila tidak menemukan air, ada halangan untuk menggunakan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas shalah, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat ini merupakan dasar wajibnya seseorang berwudu apabila akan melaksanakan sholat. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa iza kumtum ilas shalah, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga dua siku, mata siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam kondisi junub, maka sucikanlah. Dari ayat surah Al-Maidah ayat 6 tadi didapatkan ada 6 rukun wudu. Mana saja? Yang pertama adalah niat. Niat yaitu kasdu syai'in muqtaranan bil fi'li. Artinya, niat itu adalah menyengaja sesuatu dan diikuti dengan perbuatan. Yang kedua, membasuh muka. Muka yang harus dibasuh itu adalah mulai dari atas bagian yang ditumbuhi rambut sampai dagu, dan antara sampai ke pinggir kuping kiri dan kuping kanan. Yang ketiga, membasuh tangan sampai dua mata siku. Yang keempat, mengusap kepala. Menurut Imam Syafi'i, paling sedikit 3 helai rambut. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Artinya, jika urutannya dalam wudu itu tidak sesuai, maka itu bukan namanya wudu. Contoh, masuk ke dalam sungai. Kaki dulu, kemudian baru muka, kemudian baru kepala, tangan, maka itu bukan dinamakan wudu. Dan bagaimana kalau seandainya langsung nyemplung ke dalam sungai, apakah itu sudah dikatakan wudu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa Ibu katakan tidak? Karena dalam perbuatan tersebut tidak ada tertib atau berurutan. Sementara tertib atau berurutan itu termasuk rukun dari wudu. Salah satu dari rukun wudu tidak terlaksana,
maka wuduknya tidak sah.